Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada malam ini kami dari Padepokan Nurjati Cakrabuana ingin menceritakan tentang Syekh Nurjati atau Maulana Idofi Mahdi. Syekh Nurjati beliau adalah lahir di kota Malaka pertengahan abad ke-14. Syekh Nurjati yaitu dikenalnya adalah Syekh Datuk Kafi. Beliau adalah putra dari Syekh Datuk Ahmad, seorang ulama besar. Syekh Datuk Ahmad adalah putra daripada Maulana Isa, dan Maulana Isa ini adalah ulama besar pengaruh di zamannya. Dan Maulana Isa ini punya anak adalah Datuk Ahmad. Nah, sedangkan dari Datuk Ahmad ini bapaknya Syekh Datuk Kafi, bapaknya Syekh Datuk Kafi ini punya adik bernama Syekh Soleh. Syekh Soleh ini atau dipanggilnya Datuk Soleh. Nah, Datuk Soleh ini adalah ayahanda daripada Syekh Siti Jenar atau Abdul Jalil. Jadi Syekh Datuk Kafi dengan Syekh Siti Jenar ini adalah sepupuan. Kakeknya beliau adalah Maulana Isa, dan Maulana Isa ini adalah putra dari Abdul Qadir Kailani. Jadi Abdul Qadir Kailani ini keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi ke-18. Abdul Qadir Kailani. Singkat cerita, Syekh Datuk Kafi ini memiliki dua orang adik, yaitu adiknya Syekh Bayanullah. Syekh Bayanullah ini mempunyai pondok di Mekah. Syekh Bayanullah ini Masya Allah pengikutnya banyak, santrinya banyak. Namun ala kulli hal, Syekh Bayanullah ini nanti akan mengikuti jejak Syekh Datuk Kafi datang ke Cirebon. Sedangkan adiknya Syekh Datuk Kafi yang perempuan menikah dengan Raja Upi Malaka. Jadi adiknya Syekh Datuk Kafi ini yang perempuan menikah dengan seorang Raja Upi di Malaka. Ya. Ketika dalam pernikahan adiknya Syekh Datuk Kafi ini yang perempuan menikah dengan Raja Upi, ya, nanti kelak adiknya ini akan memiliki seorang anak perempuan juga, dan nanti anak perempuannya akan dinikahkan oleh Adipati Yunus yang ada di Demak. Singkat cerita, Syekh Datuk Kafi ini menuntut ilmu dan pergi haji ke kota Mekah. Jadi Syekh Datuk Kafi ini menuntut ilmu di kota Mekah sekaligus pergi haji. Ala kulli hal menuntut ilmunya lama beliau ini di kota Mekah. Ketika beliau menuntut ilmu di kota Mekah, selepas beliau belajar ilmu di kota Mekah, akhirnya beliau berjalan setapak demi setapak sampai ada di negeri kota Baghdad. Jadi Syekh Datuk Kafi ini atau Syekh Nurjati atau Maulana Idofi Mahdi, beliau ada di kota Baghdad. Ketika lulus dari pembelajaran ilmunya di kota Mekah, beliau berjalan setapak demi setapak mengamalkan ilmunya, berdakwah, sampailah beliau di kota Baghdad. Ketika sampai di kota Baghdad, beliau ini menikah dengan seorang wanita. Wanita ini bernama Syarifah Halimah. Syarifah Halimah ini adalah kakak daripada ayahnya Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati ini punya bapaknya ini punya keluarga 4. Pertama adalah Said Sulaiman, kedua adalah Syarifah Halimah, ketiga adalah Syarif Abdullah, ayahnya Sunan Gunung Jati, yang keempat adalah Said Ibrahim. Nah, jadi menikah ini Syekh Datuk Kafi menikah dengan Syarifah Halimah, ya. Ala kulli hal, pernikahan Syarifah Halimah dengan Syekh Datuk Kafi ini pernikahan satu kakek. Maksudnya itu satu buyut. Ya, jadi buyutnya Syekh Datuk Kafi dengan buyutnya Syarifah Halimah ini ketemuan nanti.
Jadi buyutnya mereka ini punya anak 3. Salah satu dari anaknya itu larinya ke Sayyidatul Kahfi, salah satu dari anaknya buyutnya ini larinya ke bapaknya Syarifah Halimah. Jadi satu buyut mereka ini dalam pernikahan. Sehingga Sayyidatul Kahfi ini menikah dengan Syarifah Halimah. yakni beliau ini menikah dikaruniai oleh Allah 4 seorang anak. Dari anaknya yang pertama adalah Syekh Abdurrahman Panjunan yang kelak bergelar Panjunan di kota Cirebon. Yang kedua Syekh Abdurrahim ya, bergelar Pangeran Kejaksan. Yang ketiga Syarifah Fatimah, dipanggilnya adalah gelarnya Syarifah Baghdad. Yang keempat adalah Datul Kafid. Kadang-kadang orang-orang ini salah menyebutnya nih, bisa rancu. Kadang-kadang banyak yang menyebut Datul Kafid juga, padahal enggak, Datul Kafid. Kafid, ya, Datul Kafid ini anaknya Datul Kafid. Sedangkan nanti Syarifah Baghdad, Syarifah Fatimah Baghdad akan dinikahi oleh Sunan Gunung Jati. Singkat cerita, pada saat itu Raja Baghdad ini yang menguasai adalah Sulaiman, kakaknya dari Syarifah Halimah. Nah, jadi Datul Kafid ini datang ke Cirebon dakwah di Nusantara ini dimodalin oleh Raja Baghdad, namanya Syarif Sulaiman. Syarif Sulaiman ini kakaknya Syarifah Halimah di Baghdad, bukan orang lain ya, bukan orang lain. Sedangkan Sulaiman ini menikah dengan putri raja di Baghdad. Jadi dakwahnya Syekh Nurjati atau Datul Kafid ke Cirebon ada yang modalin, bukan sehingga enggak ngerampok begitu, enggak, ada yang modalin dakwahnya. Singkat cerita, Datul Kafid ini datang ke Cirebon ini di abad 14 sampai 15. Dari Baghdad beliau ini datang. Ya, pada saat itu kondisi Baghdad itu memang kondisinya lagi bagus, ekonominya bagus ya, cemerlang, makmur, subur. Hingga datanglah beliau itu ke Nusantara. Ala kulli hal, beliau datang ke Nusantara ini bukan sendiri, rombongan Datul Kafid ini. Datul Kafid sampailah ke kota Nusantara ini. Dari Baghdad ke Nusantara, beliau ini turunnya di pelabuhan Muarajati ya, bertemu dengan penguasa pelabuhan namanya Syekh Badar. Syekh Badar ini adalah bernama Ki Gedeng Tapa. Ki Gedeng Tapa atau dipanggil Ki Ageng Jumajal Jati. Sesampainya mereka di pelabuhan Muarajati, Syarifah Halimah ini berganti namanya adalah menjadi Nyi Ratna Jatiningsi atau Nyi Rara Api. Begitu saudaraku. Terus sampailah mereka ini dakwah di kota Besambangan, dekat dengan pelabuhan Muarajati. Di Besambangan beliau di Muarajati ya, beliau ini asli namanya adalah Maulana Idofi Mahdi atau Datul Kafid. Mendarat. Nah, dia mendarat ini dengan rombongannya Sekuro, dan rombongannya Sekuro, rombongannya Syekh Nurjati dari Baghdad sebanyak 10 orang, dan 2 orang dari perempuan tiba di Muarajati. Alhamdulillah rombongan-rombongan dari Syekh Nurjati dan Sekuro diterima baik di pelabuhan Muarajati oleh Ki Gendeng Tapa, Ki Mangkung Bumi, Jumajal Jati. Nah, mereka ini datang di Nusantara. Ingetin saudaraku semuanya, mereka datang di Nusantara pada tahun 1420 Masehi. Nah, Syekh Nurjati ini mendapat izin dari Ki Gendeng Tapa untuk bermukim di daerah Pesambangan, sebuah bukit kecil yang bernama Giri Amparan Jati. Itu. Jadi Syekh Nurjati ini dai, seorang dai yang giat berdakwah. Beliau ini ke masyarakat untuk mengenal masyarakat ini agar memeluk agama Islam. Diajarkan oleh Syekh Datul Kafid.
Nah, ala kulli hal, Sayyidatul Kahfi ini kalau ngajar berdakwah ini tulus, jalan penuh kesabaran. Sayyidatul Kahfi ini dekat dengan masyarakat, ya, nggak pandang bulu sama masyarakat, ramah, sopan, santun dakwahnya. Ala kulli hal, sehingga pengikut-pengikut daripada Sayyidatul Kahfi ini semakin banyak setiap hari berdatangan, semakin ingin belajar, semakin banyak yang memeluk Islam dengan berkatnya Sayyidatul Kahfi. Akhirnya Sayyidatul Kahfi ini pada saat itu kekurangan biaya. Baghdad ini sudah lama nggak kirim-kirim, ya, nggak kirim-kirim fulus, nggak kirim-kirim real, sehingga Syekh Nurjati ini menikah kembali dengan seorang janda kaya, yaitu jandanya adalah cucu dari Haji Purwagaluh. Aslinya namanya Raden Bratalegawa. Jadi Raden Bratalegawa ini adalah orang yang pertama naik haji, ada di kota Jawa Barat, yang pada saat itu Jawa Barat kerajaannya adalah Galuh. Nah, ini Khadijah ini adalah seorang janda kaya yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Suaminya ini kaya raya yang berasal dari kota Hadramut. Nah, dengan pria yang dari Hadramut ini, Khadijah ini dikaruniai, ya, dikaruniai harta yang banyak. Peninggalannya dari suaminya, warisan dari suaminya dilimpahkan kepada Khadijah. Dan alhasil Khadijah ini tidak diberikan anak dalam pernikahannya. Akhirnya singkat cerita, Khadijah ini pulang ke Nusantara. Sampai di Nusantara, sampai di Pesambangan Jati, akhirnya bertemu dengan Sayyidatul Kahfi atau Syekh Nurjati. Khadijah ini dengan membawa harta warisan yang sangat banyak. Akhirnya Khadijah dinikahkan oleh Sayyidatul Kahfi. Dinikahkan Khadijah, ya, dinikahkan, hartanya Khadijah digunakan oleh Sayyidatul Kahfi untuk buka pesantren, untuk berdakwah di Cirebon. Walhasil dari pernikahan Sayyidatul Kahfi dengan Khadijah ini, Khadijah dikaruniai putri, ya, dikaruniai putri. Nanti putrinya bernama Nyi Ageng Muara, ya. Jadi putrinya beliau ini Nyi Ageng Muara nanti pernikahan dari Khadijah. Nah, punya anak Nyi Ageng Muara menikah dengan Ki Geneng Kerangkeng, ya. Ki Gede Kerangkeng ini nanti adanya di Indramayu. Kerangkeng itu adalah suatu kecamatan yang ada di Indramayu. Walhasil Sayyidatul Kahfi ini membangun pesantren di Pesambangan Jati, pondok pesantren tertua di wilayah kota Cirebon, ya. Terus pondok pesantren lebih tertua lagi adalah Syekh Kuro. Lah, nomor 2 di Jawa Barat yang tertua adalah pondok pesantren dari pondok pesantren Kerajaan Galuh. Itu. Nah, Syekh Kuro ini nama aslinya adalah Hasanuddin. Nama aslinya Syekh Kuro, Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursadatillah. Syekh Kuro adalah sepupu dari Syarifah Halimah. Jadi Sayyidatul Kahfi ini kan istri pertamanya namanya Syarifah Halimah. Nah, Syarifah Halimah ini kakaknya daripada Sunan Gunung Jati, maksudnya kakak bapaknya. Jadi dari Said Sulaiman, terus baru Syarifah Halimah, baru Said Abdullah, baru Said Ibrahim. Nah, jadi Sayyidatul Kahfi ini menikah dengan bibinya dari ayahnya Sunan Gunung Jati. Sedangkan Syekh Kuro dengan Syarifah Halimah ini sepupu. Jadi bapaknya Syarifah Halimah dengan bapaknya Syekh Kuro ini adik kakak sepupu, ya. Nah, Syekh Kuro ini adalah putra daripada Dian Kirana. Bapaknya Syekh Kuro ini adalah Syekh Yusuf Siddiq, Wali Malaka atau Raja Malaka. Sedangkan Dian Kirana adalah putri dari kakaknya Syarifah Halimah. Jadi saudara ini Syarifah Halimah dengan orang tuanya Syekh Kuro dari jalur ibu masih saudara, masih sepupu. Jadi ini muter-muter,
Ya, jadi kalau kita melihat di rujukan ini, muter-muter Sedato Kapi menikah dengan Syarifah Halimah masih ketemu buyutnya, sedangkan anaknya Sedato Kapi, Syarifah Baghdad, ya, Fatimah Syarifah Baghdad menikah dengan Sunan Gunung Jati masih ketemu juga. Ya, terus Sekuro sama Sedato Kapi sama Syarifah Halimah atau bapaknya Sunan Gunung Jati masih ketemu juga. Jadi ini masih saudara-saudara semuanya. Nanti saya akan bahas lagi untuk selanjutnya part yang kedua. Saksikan terus, jangan lupa dukung terus apa adanya kita, ya, menceritakan apa adanya, tidak ditambah-tambahin dan tidak dikurang-kurangin. Mohon maaf apabila suaranya kurang jelas, mohon dimaafkan, mohon dimaklumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.